Halo, gue Randy. Kali ini gue mau ngasih lihat kalian cooler 150 ribuan yang mirip sama Black Shark Mac Cooler BR33. Kalau kalian mencari rekomendasi toko yang terpercaya yang spesial menjual fan cooler terlengkap untuk smartphone dan tablet dan memiliki garansi, langsung cek aja toko Oaktree. Kalau kalian beli ini di Oaktree, ini langsung dapat legendary magnet ya. Ini ada keterangannya X76A, magnetic radiator. Ini bahasa Cina, tapi keterangannya ada di sini. Kalian baca sendiri aja. Ini pakai 5 volt 2 ampere. Yang didapat itu fan coolernya sendiri, Type-C charging cable, thermomagnetic suction sheet. Tapi kalau kalian beli di Oaktree nanti dapat legendary magnetic. Oke, kita langsung buka aja. Ini barangnya. Dan ini mirip banget ya, cuma beda aksen warna aja sama BR33. Ini modelnya dimiripin banget, kalian bisa lihat begini, mungkin lebih mirip ya aksen-aksennya. Ini cuma ini warna gold, garis-garisnya juga mirip, casingnya juga mirip, tapi ukuran X76 ini memang sedikit lebih kecil ya. Kita lihat padnya di sini. Kalau ini gue nggak tahu silikon padnya beda sama yang lain, dipegang tuh rasanya feelnya beda. Kalau ini masih pakai plat, belum silikon. Kalau Type-C dudungnya udah di atas, tapi ini ada tombol untuk ganti kecepatan, dan ini on off nya untuk di BR33. Jadi bedanya yang 750.000 sama yang 150.000. Ini kalian lihat polanya juga dimirip-miripin Black Shark, ini Bing. Oke. Kalau ngomongin dingin nih jelas beda. Cuma untuk harga, tapi untuk harganya yang berkali-kali lipat ini udah sangat worth it sekali sih. Sekarang gue kasih lihat isi boxnya dulu. Ini ada jepitannya, jadi ini fleksibel, bisa magnetik dan bisa jepit. Ini gripnya cukup gampang ya, dimasukin gini doang, dorong, dan ini udah bisa dijadiin cooler jepit. Oke, di sini ada kabel, dapat kabel 2 ampere. Nah, ini yang salah satu yang gue suka. Ini platnya ini cukup tipis ya. Ini platnya cukup tipis. Ini platnya tipis banget dan udah langsung sama pelindungnya. Jadi kita tinggal buka double tape-nya aja, tinggal ditempel. Dan ini tipis banget. Tebal keseluruhannya itu cuma 0,3 mili. Jadi ini cukup aman di dalam casing ya. Oke, gue nggak tahu kenapa kali ini nggak dikasih buku petunjuk ya. Ya, kita langsung lanjut ke beratnya. Kalau BR33 itu 95 gram, kalau ini 75 gram. Jadi ya wajar ya, lebih enteng karena heatsinknya juga lebih kecil dan peltiernya lebih kecil. Kalau ini jelas peltiernya juga lebih luas ya. Tapi karena ini gue belum bongkar, jadi gue nggak tahu ini isi dalamnya berapa senti ya. Feeling gue sih di 2,3 cm. Untuk suhunya sendiri, gue sempat menyentuh di angka 1,9 derajat Celcius. Dan ini ukurannya ya, kalau BR33 itu di 6,3 cm, dan kalau X76 itu di 6,2 cm. Jadi cukup compact ya. Kalau tebalnya sendiri di 2,5 cm. Lebar padnya sekitar di 5,6 cm. Gue nggak usah terlalu detail ya, gue cuma nunjukin desainnya aja. Dan ini gue tunjukin speednya. Ini kalau misalnya dicolok itu langsung main di sekitar 8 watt. Dan di sekitar 8 watt ini langsung speed 3 ya. Kalau kita pencet dia langsung level 2, malah turun. Kalau kita pencet lagi ini dia level 1. Dan ini bener-bener silent untuk level 1-nya. Jadi kalau kalian mau buat video pakai ini termasuk oke sih. Dan wattnya cuma berkurangnya dikit sih. Ini kayaknya cuma main di suara kipas aja. Ini keterangan sampai -1 ya, cuma kalau kita cek
itu cuma dapat di 9, jadi kalau ngomongin temperatur ini kurang valid sih, di 7 derajat dan ini di -2. Jadi untuk temperaturnya di sini menurut gua kurang valid ya. Nah, kalau dipencet lagi dia langsung mati ya. Ya, kita main lumayan ekstrim aja ya. Cooler 750.000 versus 150.000. Oke, ini jalan di jam 1.57. Kita coba sebentar. Ini kalian bisa lihat sendiri perbedaan RGB-nya. Kalau di X76 ini lampu di kipas. Kalau ini memang LED yang di sekeliling kipasnya ya. Kalau ngomongin LED ini paling banyak fiturnya di PR33. Nah, kita coba lihat bedanya apa. Ini di 21,8 derajat. Ini di 19,7 derajat. Ini baru 1 menit ya. Jadi 1 menit udah ada selisihnya sekitar 2 derajat. Kalau ngomongin suhu jelas yang 150.000 kalah ya. Cuma gue mau kasih lihat gambarannya aja. Kalau kita pakai cooler murah seperti apa, dan hasil benchmarknya akan gue tampilin juga di video ini. Udah menit kedua 20, selisih 2 derajat. Oke, udah di jam 2:02 ya, jadi udah 5 menit. Dalam 5 menit selisihnya ini 15,3 dan ini 18,3. Jadi selisih sekitar 3 derajat. Untuk harga 650.000. Mungkin bisa lebih tinggi lagi dalam waktu yang lebih lama, cuma kita tesnya dalam waktu 5 menit dulu. Jadi dalam waktu 5 menit selisih ujung heatsink ini selisihnya di 3 derajat. Antara dua-duanya dingin sih, antara cooler 750.000 versus cooler 150.000. Dan gue udah tes X76 ini di Nubia Neo 5G. Jadi gue udah tes benchmark di Nubia Neo 5G antara ruangan AC tanpa cooler dan ruangan non AC dengan menggunakan cooler. Ini mantep banget sih. Oh ya, gue mau kasih racun juga nih sekalian. Ini stand-nya bener-bener oke banget sih buat cooler. Jadi bisa mode landscape kayak gini, dan ini nggak ganggu airflow ya. Jadi mantep banget stand-nya, dan bisa mode portrait juga. Nah, kayak gini ini bisa kita atur kalau ini kena jepitan, dan ini mode portraitnya ya. Ini bener-bener nggak keganggu. Ini tinggal kita atur aja posisi kabelnya gimana. Ya, ini hasil benchmarknya. Jadi di sebelah kiri ini gua tes saat di ruangan AC, dan ini ruangan non AC dengan menggunakan cooler. Jadi pas di tes Antutu ini selisihnya lumayan di ruangan AC tanpa cooler, dan di ruangan non AC menggunakan cooler. Selisihnya itu ada 10.000 poin. Dari CPU naik 10.000. Untuk GPU bisa dibilang sama. Memori dan UX bisa dibilang sama. Jadi kenaikan terbesarnya itu di GPU-nya. Tapi gue ingetin sekali lagi, untuk cooler itu bukan naikin performance ya. Nanti gue akan jelasin di benchmark selanjutnya. Lanjut, ini Wildlife Stress Test. Yang di atas ini ruangan non AC dengan cooler, dan ini ruangan AC tanpa cooler. Jadi kelihatan base loop-nya tetap sama karena memang di maksimal HP-nya seperti ini. Jadi untuk kalian yang HP-nya budget seperti ini tergambar sih sebenarnya nggak perlu cooler yang terlalu mahal. Kecuali memang chipset kalian yang panas-panas dan memang butuh pendinginan lebih. Dan di sini terlihat sebelah kiri ini stability-nya di 97 naik menjadi 99,5. Jadi kalau kalian sering ngikutin gua, kalian tahu sendiri yang biasa gua tes pakai chipset bagus, jadi ketara banget itu perbedaannya pakai cooler. Di base loop-nya itu biasa naik, ada kenaikan, dan ini memang mentoknya juga cuma segini. Jadi untuk HP-HP budget, cooler ini udah cukup banget. Jadi untuk yang chipset-chipsetnya menengah ke bawah, menurut gue ini udah cukup banget sih coolernya. Untuk lowest loop-nya kita bisa lihat di sini, dari 549 naik menjadi 561. Bisa dibilang hampir nggak ada penurunan ya. Kalau kita lihat grafiknya, ini juga hampir rata. Kalau di sebelah kiri ini ada penurunan sedikit, dan ini
perbedaan suhunya. Kalau di ruangan AC itu masih bisa naik 8 derajat. Naiknya 8 derajat, sedangkan saat di ruangan non AC pakai cooler, dan itu kenaikannya cuma 4 derajat. Untuk penurunan baterai itu sama-sama di 6%, dan FPS rata-rata di 2-5 itu masih sama. Oke, sebelum gue bahas ini, gue mau ngasih tahu dulu, kalau gue tes GFX Bench ini, gue fullin, itu biasanya rata-rata overheat sih. Cuma untuk HP ini nggak overheat, tanpa cooler pun. Ya untuk di Nubia ini termasuk adem ya, jadi bisa lewat semua. Oke, ini GFX Bench-nya sebelah kiri tanpa AC, yang tengah menggunakan AC, dan yang kanan itu tanpa AC dan menggunakan cooler. Jadi kalau kita lihat di awal-awal ini hampir sama semuanya, 13 fps, 4,1 fps, 9,4, 9,9, 9,9 sama. Karena memang di awal memang sudah mentok. Ini FPS-nya 23, 23, 25, 13, 13, 13, 3,9, 44, ya bisa dianggap sama ya. 8,8, 8,9 ini 9. Memang udah kelihatan lebih stabil di menggunakan cooler. Ini Aztec Ruin Vulkan 18, 19, 19. Terus ini yang HD-nya 21, 22, 22. Dan Carcase 16, 16, 17. Jadi ini udah kelihatan penggunaannya semakin lama itu makin drop. Beda sama yang menggunakan cooler. Ini di HD-nya 20, 20 dan ini udah 22. Frame-nya ini bisa kelihatan dari 1164, 1170 dan ini udah 1294. Jadi kelihatan frame-nya lumayan ya bedanya. Dan di slide yang kedua ini bawahnya ini lebih ketara lagi. Tadi dari Carcase udah habis di 22 dan di sini lebih berasa selisihnya. 19, 19, 21, 28, 28, 32, 33 ke 37, 41, 41, 48. Jadi semakin berasa selisih perbedaannya di Manhattan off screen. 47, 47 menggunakan cooler di 55 dan T-Rex 55 ke 57. Off screen-nya HD off screen dari 4000, 4100 ke 4500. Gimana? Menarik banget kan? Jadi untuk HP-HP yang modelan kayak Nubia gini yang memang nggak terlalu panas, ini bener-bener bisa ngestabilin HP-nya sih. Ini udah cukup banget buat ngestabilin HP-nya. Jadi nggak perlu beli yang super kayak yang lain yang 200 ribuan atau yang 700 ribuan. Ini udah cukup banget. Jadi milih cooler tuh balik lagi ke HP-nya juga ya. Maksimalnya udah seberapa ya disesuaikan aja. Oke, kurang lebih kayak gitu hasil benchmarknya di Nubia Neo 5G ya. Ini HP-nya juga udah lumayan sih menurut gue kurang suka touch samplingnya aja sebenarnya. Kalau udah biasa main di touch sampling tinggi, main di sini lumayan berasa turunnya. Kalau gyro yang kata orang kurang oke, gue rasain malah aman, tapi emang touch samplingnya menurut gue ini kurang dibandingin HP-HP yang biasa gue buat main. Cooler ini kalau mau buat HP-HP mid-range ke bawah masih cukup oke sih, kecuali kalau mau buat yang chipset tinggi ya, ini jelas kalah dibanding cooler-cooler mahal juga. Oke, paling segitu dulu dari gue, semoga informasinya bermanfaat. Kalau ada pandangan lain atau masukan boleh tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng aja. Oke, demikian Randy, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.